zat dan penerapannya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, di mana minggu lalu kita sudah pelajari bahwa tekanan itu merupakan banyaknya gaya yang diberikan dibagi satuan luasnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada fluida. Nah, fluida di sini ada dua jenis, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, terlebih dahulu kita akan pelajari tentang 3 konsep, yaitu tentang tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, dan hukum Pascal. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah berenang? Kalau misalnya kalian pernah berenang, itu rasanya seperti apa saat kita ada di bawah air? Nah, coba perhatikan. Di gambar ini yang paling bawah ada 2 orang penyelam, yang baju pink sama baju kuning. Nah, kira-kira yang melakukan usaha lebih untuk menyelam itu yang mana? Yang baju pink atau yang baju kuning? Nah, kita bisa buktikan dengan hukum fisika bahwa orang yang baju pink, penyelam yang baju pink, dia berenangnya lebih susah dari yang baju kuning. Kenapa? Karena dia mengalami tekanan hidrostatis lebih besar dari penyelam yang atasnya. Nah, sebenarnya tekanan hidrostatik itu apa sih? Jadi, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi, kasarnya setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan pada kedalaman tertentu. Nah, misalnya coba lihat gambar yang bagian kiri. Nah, tekanan yang dialami oleh penyelam yang bagian bawah, seperti yang tadi ditunjukkan pada gambar sebelumnya, dia lebih besar. Jadi lebih banyak air yang ada di atasnya penyelam bagian bawah daripada yang penyelam yang ini. Jadi bagian bawah ini kah, dia lebih menahan lebih banyak air daripada penyelam yang atasnya. Nah, kalau dirumuskan secara matematis, tekanan hidrostatis pH sama dengan rho GH. Lalu rho itu apa? Rho itu massa jenis. Lalu G itu percepatan gravitasi, dan H itu kedalaman zat cair. Nah, coba kita lihat satu-satu. Yang pertama itu massa jenis zat cair. Nah, kira-kira misalnya ibu punya 2 jenis zat cair. Ada minyak goreng sama air. Nah, kira-kira kalau kita menyelam di minyak goreng sama menyelam di air biasa, itu rasanya sama atau tidak? Nah, jelas tidak, karena minyak ini kan dia lebih kental dari air. Dia massa jenisnya beda, massa persatuan volumenya beda. Itu air sama minyak goreng. Nah, makanya di sini kenapa massa jenis zat cairnya berpengaruh terhadap tekanan. Lalu yang kedua ada percepatan gravitasi, itu jelas. Nah, yang ketiga ada kedalaman zat cair. Nah, perlu diingat bahwa kedalaman zat cair ini diukur dari permukaan. Jadi dari permukaan suatu zat cair, misalnya ini airnya, kita anggap saja airnya penuh. Nah, jadi kedalaman H untuk gambar untuk yang atas, penyelam yang atas itu H-nya berarti dari sini sampai di sini. Lalu untuk yang bawah berarti dari sini sampai di sini. Oke, lalu kita buktikan tekanan hidrostatik ini, kita bisa buktikan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ini. Misalnya kita punya bak mandi, lalu kita mau cuci bak mandinya. Nah, ada 3 lubang. Ada lubang A, lubang B, dan lubang C. Nah, kira-kira kalau misalnya disuruh memilih untuk buka satu, kira-kira kita pilih buka yang mana? Nah, yang mana yang mengucur lebih jauh, yang lebih deras yang mana? Coba bisa dipikirkan. Nah, kalau misalnya ada waktu, ini bisa dicoba di rumah. Nah, ternyata
yang mengucur paling jauh itu ternyata dari lubang C. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis di mana P sama dengan rho GH. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa H yang paling besar itu di titik C. Jadi H kan diukur dari permukaan zat cair. Nah, coba perhatikan. Jadi punya C ini dia lebih dalam daripada titik B dan titik C. Makanya tekanan di titik C lebih besar dari tekanan di titik B maupun di titik A. Itulah penyebab kenapa titik C mengucur lebih jauh dari titik B dan titik A. Nah, perlu diingat bahwa di dalam tekanan hidrostatis H itu diukur dari permukaan zat cair. Jadi bukan dari dasar bak ya. Bukan dari dasar bak tapi dari permukaan zat cair. Oke. Lalu penerapannya bagaimana? Tekanan hidrostatik ini digunakan untuk apa? Yang pertama, kita kalau kuras bak mandi di rumah itu kan lubang kurasnya ada di bagian bawah. Ya, karena bagian bawah itu tekanannya lebih besar. Lalu yang berikut, bagian dasar bendungan itu dibuat lebih tebal dibanding bagian atasnya. Jadi karena bagian bawah itu tekanan lebih besar, otomatis dindingnya juga harus lebih kuat dibandingkan bagian atas bendungan. Lalu yang berikut, semakin dalam kita menyelam, untuk adik-adik yang mungkin pernah menyelam atau suka berenang, itu biasanya semakin dalam kita berenang, maka telinga akan semakin sakit, kepala juga akan semakin pusing. Nah, lalu yang berikut ada pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Jadi saat kita sakit itu, sebelum dipasangin infus, tekanan darah dicek dulu. Tujuannya biar apa? Agar infusnya itu bisa mengalir. Jadi tekanan darah itu harus lebih rendah daripada tekanan infus. Oke. Nah, sekarang penerapan tekanan hidrostatis itu selain tadi di kehidupan sehari-hari yang Ibu sebutkan, dia ada juga di bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan itu apa? Bejana berhubungan itu contohnya yang paling nyata kita lihat di kehidupan sehari-hari itu ada teko atau cerek. Nah, sebenarnya di sini konsep dasarnya sifat zat cair itu kan dia selalu menempati wadahnya. Jadi permukaannya mau wadahnya model apa saja. Jadi permukaan zat cairnya itu selalu sama, selalu rata. Nah, itu hukum dasar bejana berhubungan. Lalu bagaimana kalau jenis zat cairnya beda? Misalnya satunya minyak tanah, satunya air. Apakah ketinggiannya tetap sama? Tentu saja tidak. Karena seperti yang tadi Ibu sudah singgung di awal, massa jenis setiap zat cair kan beda. Jadi ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Jadi kalau misalnya dia lebih ringan atau lebih enteng, berarti otomatis dia ada di atas zat cair lainnya. Jadi misalnya di sini ada air dan minyak. Jadi dia tidak bisa bercampur karena ada yang massa jenisnya lebih kecil. Nah, sekarang bagaimana persamaan matematisnya? Nah, untuk persamaan matematisnya, jika kedua buah zat cair yang massa jenisnya berbeda, misalnya dimasukkan ke dalam tabung U seperti pada gambar ini, maka kita bisa menerapkan tadi konsep hidrostatis tadi, tekanan hidrostatis, di mana tekanannya sama di setiap titik ya. Jadi walaupun zat cairnya beda, uniknya tekanannya sama. Jadi P di titik 1 yang di bagian kiri itu sama dengan P di titik 2. Jadi kalau kita pakai tadi persamaan tekanan hidrostatis, berarti rho G H, jadi rho 1 G H1. Jadi ini untuk cairan pertama, untuk air, sama dengan rho GH2. Rho 2 nya berarti pakai rho minyak tanah, G dan H2 nya ketinggian minyak tanah. Nah, Ibu sudah singgung sebelumnya kalau hukum dasar bejana berhubungan itu jika zat cairnya sama,
Misalnya ini pada tabung ini zat cairnya kita anggap saja ini air. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, maka dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana terletak pada satu bidang datar. Jadi ini kan rata, terletak pada satu bidang datar. Nah, itu tentang bejana berhubungan. Lalu yang berikut, kita belajar hukum yang lain yang mengatur tentang fluida, yaitu hukum Pascal. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video ini bersama-sama. Jadi di sini ada di tempat cuci mobil ada ini namanya hydraulic jack. Jadi dia pompa hidrolik. Dia fungsinya untuk apa? Nah, di video ini terlihat. Nah, untuk cuci bagian bawah mobil, biar tukang cuci mobilnya ini tidak perlu susah-susah ke kolong mobil, ini bisa bantu dengan alat yang menerapkan hukum fisika. Ini namanya pompa hidrolik. Ini namanya pompa hidrolik. Nah, kok bisa sih besinya kan cuma segini nih ukurannya. Kok bisa dia bisa angkat mobil yang beratnya ribuan kilo? Ya bisa, karena ada hukum fisika, itu namanya hukum Pascal. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya hukum Pascal itu konsepnya bagaimana. Jadi misalnya begini, bedanya kalau tadi di tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan itu kan wadahnya terbuka atasnya. Nah, kalau di hukum Pascal itu di dalam ruang tertutup, jadi ditutup. Jadi gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup tekanannya sama besar ke segala arah. Nah, misalnya di sini ada piston ini contohnya pernah lihat jarum suntik. Nah, itu namanya piston, kayak begitu modelnya. Jadi ada tutup bawahnya, ada tutup atasnya. Nah, kalau misalnya dari bagian sini kita tekan, kira-kira apa yang terjadi dengan tekanannya? Sama atau tidak? Misalnya di sini jarum suntik itu kita tekan, kita tekan dari arah sini. Nah, yang terjadi hasil tekanan piston ini itu tekanan di dalam ruang tertutup ini akan sama besar ke segala arah. Jadi tekanan di sini sama, tekanannya tidak keluar, jadi sama semua tekanannya di semua titik di dalam bejana tertutup. Nah, sekarang kita coba nonton animasi ini dulu. Nah, saat di sini diberi tekanan, maka tekanan yang keluar juga sama. Nah, sekarang bagaimana jika luas penampangnya berbeda? Nah, yang tadi kan luas penampangnya sama, luas ini sama dengan luas yang keluar. Lalu bagaimana kalau luas penampangnya berbeda? Nah, di sini. Nah, di sini ini ada luas penampang 1, ada luas penampang 2. Kira-kira yang terjadi apa? Nah, di yang sebelumnya, piston yang sebelumnya itu karena luasnya sama, jadi tekanan yang masuk di sini nanti akan sama dengan yang keluar di sini. Nah, sekarang kita coba lihat gimana kalau yang keluarnya ini lebih besar luasnya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini yang sebelah sini diameternya 1 meter kuadrat dengan gaya yang diberikan 10.000 Newton. Jadi ditekan dengan gaya 10.000 Newton. Lalu di sini 2 meter kuadrat luasnya. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, saat dari sini ditekan, maka karena di bagian kanan ini luas permukaannya 2 kali lipat dari yang bagian kiri, maka tekanannya pun demikian. Jadi karena di sini luasnya 10.000 Newton, lalu di sini luasnya 2 kali lipat dari luas yang bagian kiri, berarti gaya yang keluar 20.000 Newton. Jadi konsep inilah yang dipakai oleh tadi yang di tempat cuci mobil, pengangkat hidrolik itu. Nah, pakai konsep ini, dimana yang bagian ada bagian yang diperluas permukaannya sehingga
walaupun gaya inputnya cuma 10.000 Newton, tapi kalau kita perbesar luas permukaan yang satunya, maka gaya yang keluar akan lebih besar. Itu alasan kenapa besi itu dia bisa mengangkat si mobil yang beratnya ribuan kilo. Nah, sekarang persamaannya seperti ini. Jadi kan tadi tekanan di segala arah sama, tekanan di input, tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Tekanan kan persamaannya F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan F itu gaya yang bekerja pada penghisap 1 pada permukaan yang bagian kiri, dan F2 gaya yang bekerja pada penghisap 2. Lalu A1 itu luas penampang penghisap 1, A2 luas penampang penghisap 2. Tadi namanya dongkrak hidrolik. Jadi alat-alat yang bekerja itu yang menggunakan hukum Pascal, yaitu ada dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, gempa hidrolik, elevator hidrolik, dan rem hidrolik. Rem hidrolik ini rem cakram. Nanti kita akan baca satu-satu, bahas satu persatu tentang alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Lalu sebenarnya kok bisa sih yang tadi dongkrak hidrolik itu kok bisa dia bisa angkat mesinnya? Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini tadi yang penampang kecil. Di sini ada cairan. Di dalam sini ada cairan. Lalu ini ada penampang yang besarnya. Nah, saat ini ditekan ke bawah, artinya F1 di sini dikenakan gaya, saat ini ditekan ke bawah. Nah, nanti tekanan di dalam pipa penghubung ini akan sama dengan tekanan di sini. Lalu seperti prinsipnya tadi, kalau misalnya luas permukaannya kita besarkan, luas permukaannya, maka gayanya juga nanti akan lebih besar. Kayak yang tadi, kalau di sini kita tekan, misalnya gayanya 1000 Newton, dengan A1-nya kan cuma kecil nih. Lalu gaya yang keluar itu, kalau misalnya A2 ini 5 kali lipat dari A1, berarti gaya yang keluar juga nanti akan 5 kali lipat. Makanya si dongkrak hidrolik tadi bisa mengangkat mesin pengangkat mobil hidrolik. Nah, kalau ini prinsip kerjanya sama, ini gambar ini untuk dongkrak hidrolik biasanya untuk pompa ban atau baik ban motor ataupun ban mobil. Oke. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Jadi sampai ketemu lagi. Semoga semakin suka belajar fisika. Lalu jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer atau selalu mencuci tangan. Lalu usahakan hindari kerumunan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Bye bye.